Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua. Tadi pada sesi yang pertama kita sudah berbincang dengan Pak Joy tentang bagaimana dia menemukan bisnis retail, bisnis supermarket ini, dan satu hal yang penting yang mungkin dapat jadi pelajaran kita bersama, bahwa dia mengatakan bahwa dia walaupun buka supermarket tetapi dia ingin berbeda dengan orang lain. Nah, ini sesuatu yang selalu menjadi pegangan bagi orang berbisnis. Jadi bikin orang sebelah jual sate, kita jual sate, tapi sate kita tuh berbeda dengan orang lain. Nah, ini yang harus dipegang oleh para pebisnis. Baik, sekarang pada sesi yang kedua ini kita kembali ke awal topik kita tentang menemukan nama Al-Baik, dan itu menyebabkan bisnis retail ini menemukan semacam second wind, angin kedua menjadi bangkit dia. Tadi kalau pertama susah betul bangkit untuk dapat penjualan sehari-hari, ini dengan nama Al-Baik ini menjadi lebih kencang, lebih apa? Apakah karena filosofi Islaminya itu, apakah karena tidak nama metro juga lagi seperti itu. Nah, cobalah ceritakan bagaimana teman-teman para pebisnis lain untuk bisa mendengar seperti itu. Ya, makasih Tok. Jadi kalau dari perjalanan itu jadi metro itu memang sulit sekali untuk penjualan itu sulit, untuk naik sulit. Jadi saya punya wacana waktu itu, ini harus berubah. Saya harus mencari ideal target market. Saya ini siapa nih? Jadi saya sempat punya dua nama yang ingin saya bikin kemarin. Karena sebelah itu Masjid Nurul Iman, saya nak bikin Al-Iman. Satu lagi Al-Ansar, itu sahabat, ya kaum sahabat Rasulullah. Jadi dua ini menjadi pertimbangan saya nama. Artinya awak tiba-tiba memilih nama yang ada bau Islamnya, ada bau-bau. Jadi saya melihat target persentase. Persentase di Tanjung Pinangnya siapa? Kita bukan bicara sarana. Jadi nama yang ada Islaminya itu merupakan target pasar awak ke depan. Jadi saya lihat ini target 85% orang Muslim yang ada. Kenapa saya tidak ciptakan sebuah supermarket yang syariah gitu? Syariah, siapapun boleh masuk. Cuma kita menciptakan syariah dengan tata ruangan dalam, dengan cara pakaian karyawan, dengan cara musik dan lain kita rubah. Tapi saya belum nemukan nama yang sesuai. Dua nama menjadi dalam ingatan saya itu Al-Iman, karena Masjid Nurul Iman sebelah, karena Al-Ansar. Al-Ansar gitu. Ansar. Jadi dalam pikiran saya ini harus menjadi merek saya. Merek yang baru ya. Untuk menarik ideal market ya. Kan ITM saya harus tarik dari sini, customer harus dapat dari sini. Berjalannya waktu, Desember saya pergi umroh. Desember tahun 2015. 2016 tuh. Kan sudah jalan tuh. Sudah jalan ya. 2016 saya umroh. Umroh itu saya lewat, nampak kan di Arab Saudi itu ada Al-Baik, tapi Al-Baik itu macam KFC-nya Arab Saudi. Nampak sepintas, saya bilang bagus namanya Al-Baik, pikir saya. Jadi saya foto tuh, saya undi rumah. Kalau kita ganti Al-Baik ke usah Al-Iman atau usah Al-Ansar, kita ubah Al-Baik. Memang ini merek orang. Jadi ini di Madinahnya atau di Mekah awak dapat nama Al-Baik? Di Mekahnya ya. Di Mekah. Waktu awak pergi umrah ya. Waktu umrah, waktu kita lewat, waktu kita nak pergi ziarah, kan lewat sama saya foto. Foto lama tuh sana. Kalau kita pakai langsung pasti ada masalah dengan pemilik. Balik saya ramu, baca mana warna, baca mana tulisannya, berbeda. Dan kalau kita ajukan ini tidak ada masalah. Saya rubah ya. Kalau di sana tuh warnanya adalah kuning sama merah. Kemudian tulisannya AL itu betul sama-sama besar. Tapi dilambangkan kepala ayam. Saya bikin AB aja. Kemudian warnanya itu dibikin AL, Al. Baik itu B-nya besar, A-nya besar, I-nya kecil, K-nya kecil. Jadi Al-Baik dia tetap. Jadi saya rubah tuh. Saya rubah warnanya, saya bikin warna biru dengan merah supaya nampak terang. Sudah tuh saya tambah lagi tulisan AL itu sama, B-nya itu memang besar, tapi A-nya saya bikin A kecil. A-nya A kecil, I-nya I kecil, K-nya K besar. Jadi A dengan I itu diapit oleh B dengan K yang besar. Logonya jadi berbeda. Logo sudah berbeda. Karakter hurufnya, karakter warnanya seperti itu. Jadi saya coba untuk ajukan. Ternyata 2 tahun keluar itu TM, trademark. 4 tahun keluar register. Jadi itu sudah menjadi hak paten. Di depan kehukuman dengan hakim
di depan hukum dan HAM tak ada ternyata persoalan. Tak ada. Jadi 10 tahun kan saya boleh pakai. Selagi itu saya bisa nyambung saya boleh pakai. Jadi itu memang menjadi hal yang luar biasa pada saat malam mau ulang tahun Al-Baik pada 2017 tanggal 2 Maret saya rubah tuh. Memang saya sudah bikin tinggal tempel. Pas hari ulang tahun Al-Baik ya, malam saya rubah. Malam saya rubah semua dari mulai stempel ya kan? Semua saya rubah. Sampai pelang nama. Nota ini kan risiko tuh. Merubah itu risiko. Tapi kalau kita tidak dengan perubahan, kita tidak akan bisa bertahan lama. Kita ambil dua pilihan, bertahan atau kita adakan perubahan. Jadi saya ambil perubahan. Udah sama istri, bismillah, ambil perubahan itu. Perubahan ternyata waktu lewat sampai orang pernah bertengkar tuh. Dia turun, saya dengar dia di berbual di kedai. Yang satu nih waktu turunan dari Al-Baik itu nggak ada, sering lihat tempat orang jual ayam tuh ada buaya kan kadang lewat. Yang satu bilang, tadi ada orang lihat banyak buaya di situ, di dekat depan metro. Mana pula metro tuh? Itu Al-Baik, tidak metro. Semalam aku belanja di situ metro, karena kita merubahnya malam. Dia belum sempat nggak tahu tuh. Biasanya metro, besok pagi udah jadi Al-Baik kita. Tak lah katakan tuh Al-Baik, tidak Al-Baik mana ada sini metro. Saya senyum jadi kan, itu berarti kan ada kepedulian orang. Ada sesuatu yang berubah, tapi orang lain sudah tahu bahwa itu ada sebuah merek. Sebuah merek, Al-Baik. Jadi saya ketahui dalam hati, karena saya mendengar sendiri dia orang tuh berteman berdua, tapi bukan mereka bergurau, tapi mereka berdebat, debat yang positif mengatakan itu adalah metro, yang ini bilang Al-Baik. Karena yang itu belanjanya semalam, yang ini belanjanya malam. Jadi beda dua itu aja sudah. Jadi merek awak dapat waktu pergi umrah di Mekah, kemudian awak membawa pulang, nama itu awak ubah, dan awak menemukan sesuatu yang lain daripada merek-merek awak yang sebelumnya dan ini dan kemudian setelah merek itu diubah, bagaimana progres perjalanan supermarket awak itu, apakah penjualannya meningkat, ada sesuatu yang berbeda? Jadi itu Masya Allah yang terjadi adalah kalau dulu penjualannya 35 juta naik, paling kalau weekend Sabtu Ahad atau bulan muda naik jadi 50. Begitu ganti nama Al-Baik, perubahannya berapa tuh? Dari 35 naik jadi 100 juta. Jadi 3 kali lipat naik. Ada sesuatu yang luar biasa. Ini orang langsung ITM langsung tahu nih. Yang datang kita tahu. Oh, berarti mereka merindukan adalah sebuah supermarket syariah. Nampak dari 300% penaikan. Berikutnya naik sampai penjualan itu menjadi 250 juta per hari. Dari dulu metro 35 juta. Itu jumlah penjualan tertinggi satu hari ya? Oh, tidak tuh. Kalau Ramadan kita bisa pernah 500 juta. 500 juta. Karena bahasa mereka alalan Tayyiban itu lagi baik, itu mereka kembangkan. Sebenarnya Al-Baik ini yang melakukan untuk promosi dari mulut ke mulut juga banyak tuh. Jadi perubahan dari 35 naik sampai segitu, saya mengatakan ini merek ini luar biasa. Jadi saya ingat atau bilang kemarin pernah kita berbual, suatu merek akan mengalahkan sebuah gedung. Banyak yang sudah terjadi. Merek dia tidak punya gedung, tapi dia hanya merek masuk ke gedung orang, tolong bikin ini, sehingga bukan pabrik orang itu dikenal, tapi merek. Itu yang saya ingat. Nah, saya ingat ternyata merek Al-Baik luar biasa. Jadi perubahan dari metro Al-Baik itu pertimbangan yang saya lakukan dari pilihan Al-Iman atau Al-Ansor berubah menjadi Al-Baik supermarket. Tapi ada filosofinya, ada latar belakang sosial, psikologis juga. Artinya memilih Al-Baik karena awak tahu bahwa pasar awak itu adalah sebagian besar adalah umat Muslim yang ada di sekitar itu. Jadi target pasarnya sudah ada. Jadi nama itu mengikut target pasar. Jadi bukan target pasar membuat nama, tapi nama itu membuat target pasar yang ada seperti itu. Jadi karena target pasar Anda adalah sebagian umat Muslim, awak memilih nama yang ada bau Muslimnya yang dekat kepada psikologis mereka seperti itu. Nah ini mungkin bagi teman-teman yang ingin membuka usaha, ini bisa menjadi semacam pelajaran, semacam contoh bagaimana cara mengubah
sebuah merek, bagaimana cara membangun sebuah merek, bagaimana mencipta sebuah merek. Jadi nama sebuah usaha itu bukan begitu saja. Ada latar belakang, ada filosofi, ada target, ada konsep-konsep yang ada. Dan kemudian seterusnya adalah bagaimana awak merawat merek itu, menjaga merek. Kadang-kadang orang kalau tak laku 3 bulan ganti merek lagi, sebentar ganti merek, itu juga tidak bagus sebetulnya. Nah sekarang mengubah itu pada 2017 dan sampai sekarang merek itu awak pertahankan dan tak awak ubah warnanya, tidak awak ubah ada titik koma segala macam, terpakai sejak dari awal seperti itu. Dengan apa yang awak jual, dengan apa awak seperti itu. Jadi merek itu tidak saya rubah sama sekali itu. Dari mulai itu menjadi, saya menganggap itu adalah ikon. Ikon bukan saya sendiri, ikon untuk Tanjung Pinang bahwa kita pernah punya supermarket yang syariah, ya. Ini bisa diikuti oleh yang lain. Seperti kata Datuk tadi, bukan buat sebuah pemasaran kita ngikut ke situ jadikan merek, tapi merek itu menarik pemasaran. Dengan merek ini orang datang gitu, bukan orang kita sodorkan merek, bukan seperti itu. Tapi kita ciptakan merek kita tuh sehingga orang datang untuk ngejar merek. Jadi itu yang saya rasakan, merek itu yang sampai hari ini saya mempertahankan, tidak saya lepas. Kemudian tidak saya rubah sama sekali. Merek itu sekarang sudah awak daftar di Departemen Kehakiman, sudah menjadi milik awak, menjadi hak paten awak, dan orang lain tak bisa menggunakan itu lagi dengan tanpa izin atau seperti itu. Jadi itu sudah menjadi hak paten, sudah dikeluarkan dari resmi seperti itu. Dan itulah yang ingin awak pertahankan ke depan nanti seperti apa dengan konsep-konsep yang baru, cara-cara yang baru. Dengan itu tingkat penjualan awak menjadi lebih dan konsep syariah di dalam Al-Bait sendiri apa saja yang ada yang selain para pekerjaan yang bersuasana Islami, yang perempuan pakai jilbab apa segala macam seperti itu, ada yang konsep-konsep lain misalnya ada lagu-lagu yang Islami atau segala macam yang awak putar di supermarket. Jadi itu kita karena kita sudah ITM, kita ideal target market kita sudah tahu orangnya, kemudian latar belakangnya, kita melihat dari KTP-nya saja. Kalau saya dulu melihat target market itu dari setiap orang tuh pengunjung itu dari mulai KTP kita tahu dari mulai apa yang ada dalam nama di KTP itu sudah mencakup apa diri dia sebenarnya. Siapa konsumen kita sebetulnya. Siapa konsumen udah tahu kita dari mulai pekerjaan dia, umur, ya kan. Kemudian dari latar belakangnya, kemudian dari daerah mana dia, itu yang harus kita tuangkan di dalam supermarket kita. Karena kalau kita tahu nih, lahir, nih tahu umurnya 60-an, tapi kita dalam itu kita tunjukkan yang untuk 17-18 tahun kan tak nyambung gitu. Jadi target market kita itu juga sesuaikan dengan apa yang ada di data penduduk mereka. Kalau orang tua yang kita tawarkan apa? Kalau mak-mak ini kan dia harus masuk di nampak dia apa? Jadi seperti itu yang kita tawarkan ke dalam. Kalau untuk konsep syariahnya seperti Datuk bilang tadi, lagu-lagu Islami. Ya, pagi tetap kita lakukan maqtal Al-Quran, kita tidak rubah. Nanti dari pagi sampai jam 10, kemudian dari jam 10 ke atas kita adakan lagu-lagu Islami sampai jam 10 malam. Nah, untuk Jumat, kita dulu punya historis hari Jumat itu kita buka. Tapi begitu lihat CCTV, kita sedih tau, kenapa? Kita nyuruh anak buah kita semuanya sholat Jumat, kita juga sholat Jumat, ternyata ada bapak-bapak, orang laki-laki bawa ikut istrinya, orang sholat Jumat di sebelah masjid, dia ikut belanja dalam. Ini kan ada sesuatu yang kita juga sebagai merasa bersalah membiarkan orang lain tidak sholat Jumat. Betul. Ya. Maka kita tutup. Saya tutup kan, jadi Allah saya tutup. Saya tahu ini Allah atur semua rezeki. Di Mekah mana-mana hari Jumat orang sholat aja, itu azan langsung tutup gitu ya, bukan hanya Jumat. Azan aja tutup orang itu. Di Mekah 5 waktu tutup. Nah, saya pernah coba maghrib kok, saya tutup. Ternyata tidak pas, karena mereka masih punya waktu untuk sholat. Tapi Jumat ini tidak bisa nih. Jumat saya tutup. Ternyata tidak juga mengurangi penjualan. Omset segala macam ya. Tidak juga. Dan orang malahan dukungan orang makin banyak. Nah, itu menunjukkan kita bahwa ini supermarket udah mengusung suasana Islami seperti itu. Lalu untuk melihara merek awak lakukan promosi-promosi, katakanlah misalnya bikin hadiah-hadiah umrah segala macam. Ada seperti itu untuk menjaga merek, melawat merek awak itu supaya terasa. Iya, dulu kita
Itu kan setiap ulang tahun kita adakan acara lah. Kita ada acara. Kupon berhadiah atau apa namanya? Kupon berhadiah seperti itu. Kupon belanja sekian dapat kupon. Nanti pas ulang tahun kita cabut undian. Cabut undian hadiah itu ada hadiah umroh. Ada umroh ya? Ada umroh untuk 2 customer, kemudian 1 umroh untuk karyawan. Untuk karyawan. Itu kita lakukan setiap tahun. Mudah-mudahan Allah kasih juga kemudian berikutnya dengan konsep terbaru kita. Mudah-mudahan itu tetap kita pelihara kan. Tetap kita laksanakan seperti itu. Oke. Jadi ya begitulah cara awak merawat merek itu, menjaga merek itu, termasuk melakukan promosi-promosi yang berbau Islami, misalnya dengan hadiah umrah dan lain-lain seperti. Baik, Joy, ini kita seri kedua ini kita break dulu. Kita nanti ngomong lagi seri ketiga tentang apa mimpi besar awak lagi dengan Al-Baik ke depan setelah saya dengar awak ini sedang mencoba sebuah terobosan baru dengan menjadikan Al-Baik salah satu daripada pasar buah-buahan, rasa sayuran dan mungkin satu-satu yang ada di Tanjung Pinang sekarang seperti ini yang berbeda. Jadi awak meneruskan konsep jual sayur juga tetapi berbeda dengan orang lain, jual buah tapi berbeda dengan yang lain-lain. Baik, para pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi kedua, kita bertemu pada sesi yang ketiga. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga.